pada siang hari ini saya tengah bersama dengan Bapak Muhammad Kabes selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Fakfak dan juga Mas Imam selaku Sekretaris DPD PKS Kabupaten Fakfak. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, ini kesempatan sudah dicari sekian lama, baru siang hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa. Sebagaimana kita ketahui bahwa partai-partai politik yang ada di Kabupaten Fakfak pada minggu-minggu ini sudah mulai membuka pendaftaran bagi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Fakfak periode 2020-2025. Nah, ini Pak Ketua ingin saya mengulas bersama Bapak dan juga Pak Imam, kapan nanti PKS akan membuka pendaftaran bagi balon atau bakal calon bupati dan wakil bupati Fakfak. Silakan Pak Ketua. Ya, rencana kami dari DPD PKS Kabupaten Fakfak, rencananya kami itu minggu depan kita akan mulai buka pendaftaran untuk bakal calon bupati Kabupaten Fakfak, yaitu muda atau siapa saja yang mau mendaftar silakan, nanti minggu depan akan kami Satu minggu ya, mulai dari sekarang nanti seminggu depan itu yang kita akan buka pendaftaran. Baik, Pak Ketua dan juga Pak Sekretaris. Seperti kita ketahui dan masyarakat juga sudah maklum bahwa PKS ini merupakan partai Islam, ya kan? Yang menarik di sini, kita berada di Papua dengan persentase antara Muslim dan non-Muslim dan sebagainya, ini cukup menjadi pertimbangan bagi para pol yang ada di Fakfak. Menurut Mas Imam, kedepannya seperti apa sih sosok atau sosok calon bupati dan sosok bagi calon wakil bupati Fakfak? Apakah ada keterkaitan atau persyaratan tertentu atau bagaimana menurut PKS? Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di PKS itu insya Allah dalam pendaftaran nanti itu siapa saja, kita tidak lihat latar belakang agama, etnis, yang sesuai aturan undang-undang kalau diperbolehkan silahkan. Yang penting bahwa bagi kita PKS itu siapapun calon bupati yang mendaftar di kita punya komitmen. Yang pertama adalah tentang kultur budaya Fakfak, terus komitmen terhadap umat, dan ya terhadap janji-janjinya pun nanti kalau kita dukung terus menang juga harus ditunaikan. Mungkin itu ya. Ada fit and proper test nantinya dari tingkat DPD atau langsung di DPP? Kalau di PKS nanti sifatnya pendaftaran saja kita buka, di mana nanti dalam ada syarat-syarat, mungkin ambil formulir, terus ada proposal dari kandidat ya, kandidat bupati dan calon wakil bupati. Ya, di dalam proposal itu ya termasuk visi misi, biodata begitu. Dan mungkin ya ada kesepakatan, mungkin satu pemikiran dan kita sejalan dengan kita begitu. Ya. Baik. Hal kedua yang menurut saya menarik untuk dibicarakan adalah perolehan suara atau perolehan kursi PKS Kabupaten Fakfak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak. Selama ini kan nol kursi ya Pak ya. Dan kali ini periode 5 tahun ke depan ini langsung ada 2. Artinya ini memegang 50% dari persyaratan untuk maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Nah, ini tentu mempunyai nilai tersendiri Pak Ketua, tentu begitu ya. Nah, Pak Ketua bagaimana? Ya, kalau kita lihat memang kita punya persiapan dengan ini, karena sudah yang tadi kita bilang selama ini kita belum punya. Yang dengan tiba-tibanya pada saat kemarin ini kita ada dapat 2. Maka itu dengan adanya 2 ini mungkin kita punya persiapan nanti untuk ke depan. Apabila kalau ada lagi yang seperti ini ada bertambah, berarti kita akan siap untuk yang mencalonkan bupati itu, nanti kita akan siapkan.
Baik, untuk Mas Umam mungkin kan sudah 50% ya? Iya. Apa mungkin ada kader sendiri yang akan dimajukan atau didorong untuk maju sebagai bakal calon atau mungkin wakil posisi? Kita juga untuk mempersiapkan yaitu tentang insya Allah wakil ya dari kader yang kita juga siapkan gitu. Kita juga tahu diri bahwa kita ini baru masuk dan ibaratnya baru belajar gitu. Tapi insya Allah untuk kesiapan kita mungkin siap wakil dan alhamdulillah sebenarnya PKS itu bagi kita slogan kita, moto kita kan mau dapat kursi kah, tarada kah, kita tetap bekerja untuk umat. Politik ini bagian dari dakwah, di mana politik ini 5 tahunan. Jadi dan alhamdulillah kita mengikuti walaupun hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun, 20 tahun di Fakfak belum dikasih amanah oleh Allah, walaupun dalam berapa kali kita ya kalau hitung-hitung dapat, tapi itulah politik, kita tidak dapat ya kita jalani aja. Dan saya yakin kita dapat 2 kursi amanah, 2 kursi ini adalah ya itu bagian dari skenario dari Allah gitu. Dan kerja-kerja teman-teman semua, artinya tetap istiqomah di dalam perjuangan ini, dan kader kita semua sampai sekarang tetap istiqomah dan tidak lompat gitu. Iya. Itu ya. Jadi sudah dipastikan bahwa untuk calon wakil bupati itu akan diisi oleh kader sendiri atau bisa dari luar, Pak Ketua? Silakan. Ya, kalau calon wakil bupati ini memang kita sementara ini masih kita cari untuk dari luar. Kalau dari kader sendiri kita belum ada persiapan. Berarti. Artinya terbuka bagi siapa saja, termasuk kader partai lain, begitu Pak? Baik. Bantu dan Pak Sekretaris DPD PKS Kabupaten Fakfak, mungkin dalam kesempatan yang singkat ini ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait perolehan kursi ini. Kan sudah tiba-tiba 2 kursi ya, merupakan 50% kekuatannya untuk mengusung bupati dan calon wakil bupati. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Apa siapa yang mau disampaikan? Pak Sekretaris silakan. Baik, untuk masyarakat Fakfak pada umumnya, pertama-tama kami dari struktur DPD PKS Fakfak mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya terhadap PKS, dan alhamdulillah PKS mendapat amanah 2 kursi, dan juga semua komponen ya, termasuk teman-teman caleg kita dari Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3 yang bekerja keras, dan teman-teman relawan, para saksi yang kalau dinilai dengan uang, terutama saksi ini, itu mungkin kita tidak mampu, karena bagaimana ketatnya perjuangan kita mengawal suara, dan alhamdulillah mungkin PKS adalah salah satu partai yang punya data lebih lengkap gitu. Terus saya pesan juga untuk kita punya anggota DPR, dalam hal ini Bapak Amin Samai dan Bapak Murdono. Anda sudah dilantik kurang lebih 1 minggu yang lalu. Sesudah diambil sumpah dan janji, ya janji-janjinya harus dilaksanakan, ya harus mulai dilaksanakan. Dan saya berharap masyarakat juga mengkritisi. Artinya kalau memang kita punya anggota DPR ini di mana di dapilnya pernah berjanji, sampaikan aja ke partai dilaksanakan atau tidak. Bahkan kalau perlu ikut mengontrol kita punya anggota DPR, dia punya akhlak bagaimana, itu disampaikan aja ke kita, supaya kita dari partai ya bisa berdiskusi, bisa menyampaikan aspirasi. Kan biasanya kalau langsung kan nggak bisa sampaikan ke partai. Ya kita berharap di partai ini bahwa anggota DPR itu adalah perpanjangan dari partai.
Jadi kalau ada keluhan datang ke partai baru kita sampaikan ke anggota DPR supaya enak gitu. Sekali lagi terima kasih ke teman-teman seperjuangan, semua caleg dan mungkin bahkan masyarakat Fak-Fak pada umumnya. Dan insya Allah program-program PKS tentang Sabtu PKS kita akan jalankan setiap Sabtu. Terus bakti sosial tetap kita action, dan kalau dulu kita belum ada kursi kita eksis, mudah-mudahan dengan adanya kursi ini kita lebih eksis lagi. Terima kasih. Bapak Ketua, ada yang perlu ditambahkan mungkin? Atau cukup? Baik, demikian sahabat Info Fak dimanapun Anda berada, keberadaan kita bersama bertiga dengan Bapak Muhammad Kabes selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Fak-Fak dan juga Mas Imam selaku sekretarisnya. Kita sedikit tadi sudah mengulas dan membahas masalah komitmen dari PKS terkait masalah calon bupati dan calon wakil bupati. Mudah-mudahan kita dapat menyimak dengan baik, dan tadi siap untuk diingatkan Mas ya? Ya. Siap diingatkan, terutama kinerja dari dua wakil kita yang ada di DPRD Kabupaten Fak-Fak. Siap dikritik, siap dilaporkan kalau sesuatu yang tidak dilaksanakan sesuai dengan janjinya. Demikian sahabat Info Fak, terima kasih atas keberadaan bersama dengan kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.